kitab Kristen yang dipakai sekarang ini, 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik, Ustadz Yahya Waloni asal Mangap. 200 tahun Isa naik ke langit, baru Alkitab ada. Benarkah demikian? Sebelumnya kita saksikan dulu pernyataan singkat dari Ustadz Yahya Waloni berikut ini. Kitab Kristen yang dipakai sekarang ini, 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari untuk lebih mengingatkan kita kembali. Ustadz Yahya Waloni mengatakan demikian. Kitab Kristen yang dipakai sekarang ini, 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Ada beberapa hal penting yang ingin saya soroti pada kesempatan ini, ingin menjadi sebuah pembelajaran yang penting dan berharga bagi kita. Dari sekian banyak ceramah dari Ustadz Yahya Waloni yang menyinggung kekristenan, saya mau katakan dengan tegas, banyak yang keliru, tidak seperti apa yang sebenarnya dipahami, dimengerti, dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Termasuk terkait dengan pernyataan beliau pada kesempatan ini. Ada di sini sesuatu yang kelihatannya di mana pemikiran dari Ustadz Yahya Waloni tidak sinkron. Begini ceritanya. Di akhir dari pernyataan beliau memberikan penegasan begini. Dan semua di luar kepala saya isinya itu. Maksudnya, semua sudah di luar kepala Ustadz Yahya Waloni isi dari Alkitab itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau memang ini benar apa adanya, maka Ustadz Yahya Waloni lah nomor wahid, nomor satu yang paling menguasai isi Alkitab di seluruh dunia. Tetapi dari yang banyak kali saya saksikan, pernyataan beliau menyinggung kekristenan. Dari apa yang beliau sampaikan, menunjukkan, membuktikan bahwa beliau tidak benar menguasai isi Alkitab. Memang ada di sini disebutkan semua di luar kepala saya isinya itu. Nah, dalam konteks semua di luar kepala, menurut saya ada dua pengertian. Yang pertama, di luar kepala artinya hafal, lancar, menguasai seluruhnya. Tapi pengertian yang kedua, dan saya yakin yang lebih tepat dan cocok dikenakan kepada Ustadz Yahya Waloni terkait dengan kitab suci Kristen yang adalah Alkitab. Pengertian semua di luar kepala yang kedua. Apa itu? Jadi di luar kepala. Sudah di luar gitu. Ya memang benar kalau sudah di luar kepala, nggak lagi di dalam otak, akan jadi asal mangap, ngawur, dan keliru. Nah, apa yang saya katakan tadi sebagai bentuk kontras dari pernyataan singkat, tidak sampai 1 menit, karena beliau berkata begini, kitab Kristen yang dipakai sekarang ini, 200 tahun Isa sudah naik ke langit,
barulah kitab ini ada. Pernyataan inilah yang membuktikan bahwa Ustadz Yahya Waloni tidak mengerti historis atau sejarah penulisan Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan tunjukkan kepada kita apa yang disimpulkan oleh Ustadz Yahya Waloni. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab Kristen ada atau Alkitab ada. Ini tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Ini keliru. Kenapa? Karena ternyata Alkitab itu sudah dituliskan jauh sebelum 200 tahun Isa naik ke langit. Konteks kekristenan pengertiannya Yesus naik ke surga. Kenapa saya katakan demikian? Saya coba tadi mencari apa pendapat pemikiran para pakar yang tentunya dengan penggalian historisitas kesejarahan yang bertanggung jawab. Bahwa ternyata 27 kitab di dalam perjanjian baru tidak pernah ada dituliskan sampai 200 tahun Isa naik ke langit atau konteks Kristen Yesus naik ke surga. Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Saya akan tunjukkan kepada kita mulai dari Matius sampai Wahyu. Injil Matius itu dituliskan kurang lebih tahun 60 Masehi. Injil Markus tahun 55 sampai 65 Masehi. Injil Lukas tahun 60 sampai 63 Masehi. Injil Yohanes tahun 80 sampai 95 Masehi. Kisah para Rasul tahun 63 Masehi. Surat Roma tahun 57 Masehi. 1 dan 2 Korintus tahun 55 sampai 56 Masehi. Galatia tahun 49 sampai 50 Masehi. Efesus tahun 62 Masehi. Filipi tahun 62 sampai 63 Masehi. Kolose tahun 62 Masehi. 1 Tesalonika tahun 51 Masehi. 2 Tesalonika tahun 51 sampai 52 Masehi. 1 Timotius tahun 65 Masehi. 1 Timotius tahun 65 Masehi. 2 Timotius tahun 67 Masehi. Titus tahun 65 sampai 66 Masehi. Filemon tahun 62 Masehi. Ibrani tahun 67 sampai 69 Masehi. Yakobus tahun 45 sampai 49 Masehi. 1 Petrus tahun 60 sampai 63 Masehi. 2 Petrus tahun 66 sampai 68 Masehi. 1, 2, 3 Yohanes tahun 85 sampai 95 Masehi. Yudas tahun 70 sampai 80 Masehi. Wahyu tahun 90 sampai 96 Masehi. Dari semua kitab-kitab yang telah saya sebutkan, khususnya perjanjian baru, tidak ada satu fakta sejarah pun dari para pakar Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab atau kitab suci Kristen itu baru ada 200 tahun setelah Isa naik ke langit atau setelah Yesus naik ke surga. Paling kita bisa menemukan di sini yang paling awal ditulis ada 2, yaitu kitab Yakobus dan kitab Galatia. Sekalipun ada para pakar yang mengatakan lebih duluan Galatia. Dan yang paling terakhir ditulis adalah kitab Wahyu yang diperoleh oleh murid Yesus yang bernama Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari apa yang sudah saya tunjukkan dan buktikan ini, bahwa sesungguhnya acap kali atau seringkali
Bapak Ustadz Yahya Waloni ini asal mangap, asal bunyi, asal bicara, tanpa data dan fakta yang memiliki landasan sejarah yang sebenarnya sudah sangat mudah ditemukan, apalagi terkait dengan begitu maju dan berkembangnya sekarang dunia internet. Kita bisa melihat atau mempelajari hal itu di Google. Bahkan kita bisa juga membacanya di buku-buku referensi sejarah yang bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saran dan masukan saya kepada Bapak Ustadz Yahya Waloni, biarlah kiranya Bapak sibuk untuk berceramah, menyampaikan isi dari kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab suci dari saudara kita Islam, yang disampaikan ketika berceramah. Kenapa ini penting? Karena kita melihat semakin Ustadz Yahya Waloni membahas terkait dengan doktrin ajaran kekristenan, semakin kelihatan ketidakmengertian dari Bapak sendiri. Terlebih setelah Ustadz Yahya Waloni bebas dari penjara, saya berdoa dan berharap memberikan masukan serta saran sebagai sesama anak bangsa. Kiranya Bapak punya banyak pengalaman berharga dan penting dengan pengalaman sekitar 5 bulan di penjara itu, untuk ke depan lebih baik, supaya jangan sibuk untuk mengomentari doktrin ajaran kekristenan yang notabene tidak seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang Kristen pada umumnya. Biarlah Bapak menunjukkan keunggulan, keistimewaan, kehebatan dari doktrin ajaran Islam itu, sehingga orang-orang lain bisa melihat, menyaksikan apa yang Bapak sampaikan, memberi inspirasi, daripada sibuk mengomentari keyakinan, kepercayaan, doktrin ajaran orang lain, dalam hal ini kekristenan, tapi ternyata yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kiranya ulasan praktis ini dapat menjadi satu inspirasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.